Bismillahirrahmanirrahim. Syukronillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Terus manjada wajada. Sami'na wa ata'na. Kita ikuti alur cerita hidup kita dengan sabar dan ikhlas ya. Jangan lupa kita harus selalu mengkaji diri. Kesananya muhasabah diri ya. Jadi ini adalah cerita hikmah di siang hari. Aku akan bercerita ya, menerangkan tentang fungsi nilai uang buat kehidupan kita ya. Di sini tuh bukan perkara nominal besar atau tidak, tetapi buat apa uang itu digunakan, untuk apa maksudnya itu. Terus ada manfaatnya enggak gitu, maslahat enggak buat kehidupan kita, atau banyak mudorotnya gitu. Jadi di sini ini adalah kisah hidup aku ya, dimana aku sebenarnya aku ingin ke Jakarta itu untuk mendapatkan ilmu keagamaan ya, sehingga Allah melapangkan rezeki aku dengan diterima di Pertamina ya, klinik Pertamedika sekarang ya. Jadi aku bukan tipe orang yang sembarangan menyimpan dokumen ya. Ini dari kuliahan aku nih, ada ATM BCA, BNI. Sekarang boro-boro top up aja aku tidak tahu tuh top up gimana, anak-anak aja yang heboh ya. Terus QRIS, apa aku punya QRIS tidak ya. Di sini ada saatnya aku tuh pengen ngadem, coba baru pas kerasa kalau aku ada yang misalkan ya, kalau ada yang mau bayar baju nih, aku mau TF uang ke nomor rekening mana ya nih. Aku baru kebingungan, kadang dititipin ke temen, kadang juga kemarin sempet aku mau nggak aku jadiin kalau kita yang bantuin aku ada jasa, maksudnya gini, ada uang kalau ada sekali transfer aku kasih gitu ya ke nomor rekening. Saking kenapa ya aku tidak mau berhubungan dengan yang digitalisasi ya. Di sini tuh kalau dengar digitalisasi aku pasti mampret tuh ya. Jadi di sini ada cerita dari Pak Ustadz Kiai Haji Jainuddin MZ, akan datang suatu saat nanti masa digital. Ketika dengar digital, yang berhubungan dengan komputer, aku pasti lari. Maksudnya lari secara pikiran gitu ya. Nah di sini ternyata jangan salah, sesuatu yang kamu tidak suka itu terkadang memberikan kebaikan buat kamu ya. Di sini tuh aku intinya tidak pernah mau berhubungan lagi dengan, maksudnya gini loh, kalau punya ATM mendingan sok bikin, aku mah mendingan bikinin anak-anak gitu ya. Intinya tidak aku langsung gitu. Jadi selama ini kalaupun aku sewa ruko, sewa rumah kreasi, jadi langsung ke yang punya, Pak titip ya ini, ada yang mau bayar baju ke Bapak. Jadi si Bapak juga kayak gini, ya udah deh Mi, kalau begitu berarti kan pada sistem cicil udah ke situ aja gitu, sampai jadi istilahnya nggak langsung ke rekening aku ya. Jadi itulah intinya, ada saatnya aku ingin mendapatkan ketenangan kali ya, ketenangan batin pemirsa. Kalau aku pegang ATM bawahnya pengen belanja melulu, mau keluar masuk. ATM keluar masuk, udah masuk nggak slip gaji tuh, slip gaji maksudnya gaji, akhirnya keluar masuk ATM pemirsa, jangan salah. Jadi aku tuh keluar masuk ATM ya tuh, ini waktu kuliah ya. Yang waktu kerja mah udah nggak ada kayaknya ya. Kalau waktu kerja mah karena sempet waktu itu ada temen ya yang minjem ATM aku, terus minjem uang waktu itu ya, terus pinjam ya katanya Mbak gitu ya. Terus bener apa enggak ya, aku lupa lagi. Pokoknya jangan sampai salah ya, kalau ATM tuh kalau salah pencet dikit udah nggak fatal ya di situ. Jadi itulah pelajaran. Jadi aku akan menerangkan ya. Nih, ini adalah dari Pak Anwar ya. Pak Anwar tuh, aku masih menyimpan ini ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada Poliklinik Jalan Deli tuh. Ini adalah tuh nomor H00056, dan aku dapat jaminan yang luar biasa ya. Sampai kalau aku sesar itu sampai anak ketiga ya.
ditanggung oleh perusahaan. Bener gak ya? Tuh, ini adalah alamat klinik yang pernah aku bekerja di sana ya. Berarti aku kan tidak mengada-ngada, berarti benar aku pegawai di sana. Ya Pak Dokter. Bukan dokter siapa lagi lah. Jadi ya, intinya apa ya? Ini jam sostek tuh. Jam sostek tuh biasanya apa ya? Potong gaji ya. Dari itu untuk jaminan apa ya? Aku tidak tahu kalau jam sostek apa sih. Udah kagak tahu lah ibu rumah tangga. Ini berapa tahun berarti ini? Masih tersimpan rapih ya. Jadi di sini tuh apa ya? Itulah kadang-kadang aku tuh suka marah kalau di rumah ya. Ini siapa sih yang ngacak-ngacak? Misalkan apalagi kalau urusan arsip anak-anak ya. Karena benar-benar ya. Kalau kayak yang di rumah nih, ini aku mau butuh KTP atau kakak, terus diacak-acak punya yang aku yang sudah siapin gitu ya. Jadi aku tipe ini yang lama-lama tuh. Udah berapa tahun berarti ya? 19, 20 tahun ini jam sostek dari Pak Anwar. Pak Anwar tuh suka-suka ngasih ini ya, slip-slip apa tuh? Nih. Apa ini tuh? Pokoknya buat jam sostek. Jam sostek apaan tuh? Aku udah enggak nge lagi. Banyak blanker. Emang dulu juga suka blanker kata Pak Anwar, karena kebanyakan ngentri ya. Jadi kadang suka nggak apa ya, udah kalau udah nggak ngentri kan banyak banget. Apalagi aku kan dari daerah ya, harus belajar benar-benar komputer. Tuh Pak Anwar tuh gaptek tuh nggak suka sama komputer. Coba bagaimana aku bisa dipaksain masalah komputer ya, jadinya gitu. Jadi di sini tuh benar-benar beliau tuh ya, Pak Anwar mudah-mudahan masih sehat ya. Jadi beliau itu orang mana ya, Jakartanya itu mana ya, bukan Pak Anwar tuh orang pokoknya Jakarta lah ya. Jadi ini tuh di sini jam sosteknya gitu ya. Sampai terakhir itu ada uang cuti aku nggak dibawa, akhirnya buat Mang Tata aja deh gitu, buat Pak Tata maksudnya karena aku sudah di Tasik waktu itu ya. Jadi ini ada standar pelayanan buat anak-anak baca sebenarnya ini. Sarana pelayanan waktu di itu ya, di puncak aku ikut itu ya, meeting lah, seminar ada artisnya di situ. Tuh kan kalau mau bilang artisnya siapa ya, Benigno. Nah Benigno kita ngeliat ada aktrisnya ya berarti. Jadinya bisik-bisik aku sama sahabat aku ya, bukan suster, bidan Fenci itu ya, sekarang pemegang kepala ruangan kelihatannya tuh bidannya. Aku belum sempat main lagi ya waktu aku apa ya, waktu anak-anakku balita aku sempat main ke sana, sekarang belum sempat lagi ya. Jadi di sini tuh waktu itu aku sempat mau periksain, ternyata terlambat ya periksain ini buat pap smear, ternyata terlambat Suster Penti tidak tahu ya, maksudnya bidan Penti tidak tahu, bukan bidan tapi suster, katanya istri aku adalah seorang suster bukan bidan, bener gak sayangku, kata si abah. Jadi ya siapa lagi udah jangan ngebahas si abah. Jadi ya intinya apa ya, terlambat jadi ceritanya. Aku udah janjian sama sahabat aku bidan Penti, aku mau ke situ ya sekalian pap smear, ternyata udah stadium akhir dari kisah aku. Akhirnya ya udah aku mohon petunjuk sama Allah, harus apa dan bagaimana. Ngomong-ngomong aku kan mau ngomongin itu ya, masalah uang di sini tuh alhamdulillah syukuri lah ya. Sampai suster bidan Penti kan suster lagi suster kesayangan kali ya. Jadi di sini tuh apa ya, aku curhat sama bidan Penti ya. Jadi ya sahabat aku, jadi Liz kenapa kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga? Pokoknya aku itu bosan orangnya, jadi pingin kayak gini loh. Kalau dalam satu cabang itu misalnya, kalau dalam satu kerjaan tuh aku tidak mau di ruangan terus, jadi ada kali aku keluar gitu. Ternyata
aku harus mengolah, misalkan setelah jadi ibu rumah tangga ngelihat tanaman yang lahan yang terbengkalai aku olah akhirnya jadi 2 kapling. Terus aku belajar buat ke kain-kain juga gitu. Terus aku juga bisa belajar berniaga gitu ya. Ya di sini uang itu bukan masalah gepokan ya, tetapi recehan, misalkan sisa recehan, tapi kalau kita bisa memaslahatkan uang itu, jadi bisa gini loh, kamu kan ibu rumah tangga tapi kamu bisa sewa ruko sampai 3 gitu, 3 tempat, bahkan masukin barang ke Grand Wish itu. Di sini tuh ternyata syukur nikmat pemirsa, semuanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi aku tidak pernah meminta modal sama siapa, cuman gini, kalau ada uang sisa jajan, sisa belanja gitu, gimana aku bisa mengolah. Terus di sini aku selalu dikasih bonus kan, misalkan bonus beli baju lah, setahun sekalinya boleh lah ya. Kenapa kok setahun sekali sih beli baju? Karena aku udah punya baju gitu ya. Jadi si abah tuh enteng ya kalau punya istri aku. Di sini tuh apa ya, dia suka ada THR kan, kasih THR. Nah dari uang THR itu aku gunakan buat menolong orang. Di sini tuh ternyata berkah dari menolong orang itu luar biasa ya. Jadi di sini aku membeli etalase, semua etalase ya, etalase yang di ruko, etalase yang di sini dari uang, misalkan ada bonus dari THR Lebaran, terus aku gunain buat beli etalase gitulah. Nah di sini tuh apa ya, kalau kita menolong orang pasti akan memberikan keberkahan. Ada yang apa ya, showcase, ada yang etalase buat apa ya, buat yang masakan gitulah ya. Tapi sementara ini aku belum bisa fungsiin lagi ya, karena tenaga aku benar-benar lagi diporsir benar-benar. Terus aku juga harus mengeluarkan tambahan uang jajan ya, prioritas tuh. Jadi sebelum kita mau apa ya, misalkan berbagi, terus bonusnya nawarin terus ke yang lain gitu, terus mau membekali yang umroh, jangan lupa ya, aku juga harus membekali beras anakku gitu ya kan, yang kurang beras katanya kirim mak, beras kurang gitu. Ya udah kata aku. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, itu yang aku inginkan itu bidan Penti ya. Jadi aku diam gitu, maksudnya bukan diam ya, aku santai tapi aku dapat uang saku, tapi batinnya aku itu terasa tenang gitu ya. Karena apa ya, kalau aku kerja full ya, tapi bukan ini ya, aku juga menikmati sebagai perawat waktu itu, tapi ini adalah apa ya, kehidupan di akhir zaman aku ya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi di sini tuh aku apalah, bersyukurlah intinya. Jadi ceritanya begini, ketika aku mendapatkan gaji tiap bulan nih, awalnya kan 800.000, paling besar tuh perawat honor Pertamina dulu itu kan 800 ya, 700, 800 ya, yang lain kan masih 500, 600 ya gitu ya. Jadi intinya terus naik tuh jadi 1,2 waktu aku, zaman aku ya dulu itu besar tuh ya, 1,2 juta. Nah di sini kok kayaknya pengennya belanja ke mall, terus kalau mau ke ada deh ya, Dokter Dede itu suami kakak sepupu aku, Dokter Dede Tardiana. Terima kasih ya Dede, ilmunya luar biasa loh. Aku bisa pinter bikin puyer karena diajarkan beliau ya, sehingga aku tidak pernah ke rumah sakit. Karena anak-anakku kalau panas langsung aku bikinkan racikan, ada khusus racikan yang bener-bener kalau buat step biar tidak mencegah step tuh phenobarbital, luar biasa tuh ya. Jadi biasanya aku selalu menyetok phenobarbital di rumah khusus buat ngeracik puyer ya. Jadi jangan sampai panas luar biasa sehingga apa ya, terjadi step pada anak ya gitu. Jadi punya racikan khusus. Sekarang harus belajar lagi kali ya, aku belum sempat silaturahmi sama beliau lagi ya. Jadi ceritanya aku seperti harus ceria ya, aku tuh belum begitu, padahal ada banyak yang dirasa ya. Jadi gimana lah ya, hidup ini harus dibawa tetap optimis begitu ceritanya. Itulah masalah uang ya, slip gaji coba, gaji datang, kok amblas lagi, amblas. Bener gak? Senang sih nggak slip gaji gitu ya. Ya pengeluaran juga gede banyak. Itulah
uang ya, uang itu banyak sedikit itu nominalnya, bagaimana kita cara menggunakannya gitu. Yang penting kita syukur nikmat gitu ya. Seperti hari ini aku punya uang nih, jangan sampai besar pasak daripada ciang. Dulu itu aku banyak pasak besar pasak daripada tiang. Pertama, kenapa? Kata sahabat aku si Bidan Pedi, "Nis, kamu mah emang agak boros juga ya." Karena apa? Aku anak satu-satunya ya. Terus apa, aku dari Tasik punya yayasan gitu ya sebenarnya. Jadi aku tuh hanya buat cari pengalaman aja sebenarnya ke Jakarta tuh. Terus kata apa aku, "Udah nih, kamu balik aja ya setiap bulan, nggak apa-apa, yang penting ketemu apa." Coba, sebenarnya dia juga tidak pernah mengizinkan aku ke Jakarta sebenarnya ya. Sahabat-sahabat aku semuanya tidak boleh karena aku sudah dipegangin yayasan waktu itu. Tapi aku tuh orangnya dengtreng ya, kekeh bae, dan apa aku cuma punya rumah ya. Jadi kalau aku suka ngeliat ya, kalau apa aku kangen kayak di depan aja nungguin, namanya kan di itu ya, yayasannya tuh di pinggir desa dudul ya. Jadinya suka duduk aja ngeliatin mobil, kali ya kangen sama anak-anak yang satu kuliah di Karya Husada Jakarta ya kan. Adik aku masih kuliah di sana ya waktu itu. Nah, aku kerja di Tanjung Priuk tuh, jadi aku suka nginep nemenin adik aku gitu sama teman-temannya di situ. Jadi suka mampir-mampir tuh. Jadi naik turun angkot itu udah biasa bagi aku. Sekarang memboro-boro, takut. Boro-boro ke Bandung ya. Takut aku tuh mau narik apa? Narik hati. Maksudnya mau naik angkot, bis tuh, mau ke Tasik, mau ke Bandung, takut boro-boro. Beda, berarti Allah sudah kayak membuat aku pendek langkah ya. Jadi aku harus sama suami ini jadi harus bareng-bareng mulu. Aku tidak bisa sendirian. Sebenarnya aku tipikal yang pingin bareng-bareng sama suami aja, nempel kayak perangko ya. Jadi itu ceritanya. Ini adalah masalah uang ya. Jadi di sini tuh bukan lah kita nanti apa ya, kalau gaji gede bakal jadi pengusaha, bukan. Ibu rumah tangga juga bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu tuh. Sampai dipanggil apa, kemarin sempet tahun-tahun lalu aku direbutin coba. Yang satu, "Bu, aku butuh kerjaan," katanya, "terima aku di rumah." Ya udah, aku terima di rumah, bantu-bantu ya di sini Padepokan. Terus yang satu di ruko berdua. Nah, akhirnya berebut perhatian kali ya. Aku yang paling baik, aku yang ini saling. Aku jadi puyeng. Nah, ibu rumah tangga dijadiin atasan, jadi puyeng aku. Akhirnya udah, dia berhenti, cut kata aku, ya udah berhenti, aku tidak mau cekcoknya. Akhirnya aku berhentiin, semuanya diberhentiin. Coba yang satu ya udah, akhirnya nggak jadi, pulang ke Jawa akhirnya ya. Mohon maaf ya mama, si mama waktu itu apa ya, karena aku tidak mau rame. Kalian kok malah cekcok sih gitu, jangan berebut tuh kayak kucing baik. Kalau aku punya, kenapa sekarang aku memutuskan untuk tidak punya yang bantuin? Karena kalau ada lebih bantuin dari satu, mungkin karena aku tidak tipikal, sebenarnya itu sebenarnya nguji kita ya. Cuman aku tipikal yang pingin apa ya, pingin ngadem gitu. Jadi tidak banyak orang yang apa ya, kalau aku mau istirahat riweh gitu ya. Jadi gitu. Tapi disyukurilah ya. Jadi itu intinya, mereka juga pada panggil ibu ke aku ya, atasan lah ibaratkan gitu. Jadi selama ini tidak pernah aku jadi apa ya, harus ada yang bantuin gitu ya. Cuman untuk akhir zaman ini, untuk mengefisienkan budget biaya ya. Di sini juga ada yang nanyain, "Mi, kenapa sekarang nggak ada yang bantuin?" Enggak, kata, di handle sendiri. Capek juga sih sebenarnya, tapi aku syukurin ya. Di sini tuh apa, aku harus menghemat. Nih sekarang kerjaan aku mau bikin banner, terus foto diceplok-ceplokin, fotonya ditempel-tempelin buat apa ya, buat kenangan lah ya. Jadi foto-foto yang dari YouTube, yang dari apa ya, yang aku fotoin ini juga apa ya, yang ada di handphone tuh aku di apa ya, di bannerin gitulah, jadi biar awet gitu ya. Jadi intinya apa ya, nah itulah, aku selalu menggunakan hari-hari dengan hal-hal yang buat menyenangkan diri aku gitu. Jadi kerjaan aku kalau nempel-nempel foto itu dari dulu begitu, sampai kemarin si abang ngomong, katanya begini, "Mak, kamu mau jadi fotografer ya?"
nempelin foto. Kata aku tuh itu kebiasaan ini kemarin ya, waktu kemarin ngajak jalan tuh ya. Jadi apa ya, ya itulah kerjaan aku. Jadi aku juga membuat fungsi sebenarnya, kalau nempelin itu buat fungsi gardeng gitu, sekaligus buat contoh gitu. Kalau ada yang mau beli, biasanya aku tempelin juga itu yang model-model baju syar'i, hijabnya, ada yang model Palestina, ada yang model buat umroh juga. Jadi sekaligus buat apa ya, gambar contoh gitu ya. Itu jadi intinya apa ya, itulah ya. Jadi tuh pingin ngadem, tapi yang prioritas adalah anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita berhasil sendiri tapi terbengkalai urusan sekolah anak-anak, gitulah ya. Jadi sebenarnya aku mampu ya membayar lagi yang antar jemput gitu, tapi sekarang tuh kenapa sampai aku antar jemput hujan-hujanan nungguin ibu, kadang nongkrong aku jagain. Itu kata aku teh, maksudnya nongkrong ya, maksudnya teh sambil duduk sambil jajan gitu ya. Di sini tuh apa ya, aku ingin menikmati hari-hari di mana ada saatnya kalau sudah besar anak-anakku tidak bisa lagi apa ya, menikmati kebersamaan bersama aku gitu ya. Jadi itu padahal aku kadang-kadang ya nggak nyaman ya gitu ya, kadang apa ya, bukannya nggak mau kayak yang lain ya, ada jemputan gitu aku mampu gitu, cuman ya gitulah cara aku. Di sini tuh akhirnya rame teman-teman aku, anak-anak muda, terus pada kalau udah datang udah heboh. Sekarang pedagang tuh rame juga, pedagang, ada si abang somai, ada si abang apa ya, es apa tuh, es cincau. Tadi mah begini, si ibu udah datang duluan, abang somai belum datang ya. Sekarang teman-teman aku abang-abang somai. Iya, kata si abang ada rame, kalau aku makan rame lah ya, merakyat gitulah ya. Jadinya iya bang, tapi di sini hikmahnya ya bang, bisa aku punya 2.000, kadang 3.000, boleh nggak jajan itu, apa kata aku teh itu apa cincau. Di saku aku 3.000 coba. Kata si abang boleh bu, silakan, ntar aku anterin itu. Masalahnya aku udah belanja, sebenarnya udah belanja kopi gitu ya, kemarin ya udah belanja minuman saset gitu buat berbagi juga ke pas satpam, ujung-ujungnya terus aku tawarin juga kalau aku pengen uang saku gitu. Jadi itu cerita aku tuh, jadi aku nggak pernah bawa uang. Coba itu persis seperti sifat almarhum kakak aku tuh, jadi di sakunya cuma ada 5.000, plek banget kayak aku. Jadi tapi di rumah dia punya apa ya, stopwatch ya yang mahal-mahal dia mah, jadi dibeliin. Jadi buat jajan cuma nyisain 5.000, sekarang nurun ke aku cuma 3.000. Jadi apa ya, jadi ada jangka panjang ke depan sebenarnya ya, dalam hidup ini kan bukan hari ini saja. Nah, jadi aku memotivasi momi-momi ya, kasihan cuy ya. Jadi di sini tuh kita boleh ya belanja yang mahal. Aku pun punya tas KW ya, karena kalau tas yang mahal sayang ya, mendingan buat modal gitu, bikin perusahaan kali ya. Sok mami-maminya yang punya itu bikin perusahaan berapa kayak ya, kan aku mah ibu rumah tangga. Kalau suaminya pejabat meren, bikin daripada buat gaya hidup yang mewah ya, mendingan bantu suami cuy, kasihan. Bantu suaminya bikin perusahaan yang bener-bener bisa ngeberkahin semuanya ya cuy. Jadi jangan, itulah gaya hidup ya sebenarnya. Kalau udah kepentok gaya hidup ya repot juga. Jadi di sini tuh apa ya, selama hati tidak digerakkan sama Allah ya gimana lagi. Makanya hijrah hati ya, itulah yang aku rasakan. Ya berat sebenarnya meninggalkan itu perawat, tapi aku ngerasa kok aku mah begini ya gitu, karena tujuan aku mungkin bukan ke situ ya. Jadi kalau sahabat aku mah ya si Bidan Fenty itu, aku mau ngumpulin uang buat sekolah lagi, katanya dia mau sekolah ke UHAMKA. Dia juga sempat ngajakin aku, di sekolah lagi yuk ke UHAMKA. Padahal aku masih ada almarhum apa aku ya, mungkin waktu itu apa aku juga mau ngebantu ya, tapi aku tidak ada kepikiran buat sekolah lagi. Sister Fenty dia udah males buka buku, ngapain sekolah lagi ya tuh buku tebel-tebel kan, kalau kesehatan dia kata ngapain. Yang penting itu punya ilmu sedikit, tapi kita bisa bisa buat
apa ya, buat apa ya, ilmu itu bisa bermaslahat lah ya, maslahat bagi diri, jangan merepotkan ya. Malu atuh ya, merepotkan bah, merepotkan apalagi suami ya. Di sini si Abah sudah tahu, tapi di sini kemarin aku minta maaf. Coba aku mah tidak sungkan buat minta maaf selama belasan tahun ini, bahkan mau ke 19 tahun kali ya. Aku, kenapa kamu gak bilang gitu ya, aku sempat gini, karena dalam urgen pemirsa, si Abah tidak pernah tahu kondisi kayak kompor udah blep 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 blep, kan bahaya ya, bener-bener tuh. Nah, terus dari Magicom juga, sebenarnya dia juga suka belanja semua perlengkapan kan sama si Abah. Cuman kemarin dalam keadaan urgent aku harus gesit, udah tahu-tahu udah ada gitu ya. Jadi kemarin minta maaf ya ininya, misalkan aku nggak bilang ya, karena ada sesuatu hal yang urgent kan si Abah. Ya ngomel juga sih, kenapa sih kamu? Tapi lihat tuh, nanti kalau terjadi kebakaran kan bahaya gitu. Jadi di sini ada hal-hal yang aku, kalau memang aku salah aku minta maaf gitu ya. Aku tidak sungkan buat minta maaf. Tapi kalau enggak ya jangan diada-adain ya. Dan aku juga tipe orang kalau salah, kalau benar kita juga berhak untuk apa ya, bukan pencitraan ya, setidaknya membela diri gitu. Kalau kita mah menjawab lah ya gitu. Tapi kalau salah aku juga minta maaf. Si Abah juga akhirnya ngerti gimana, karena aku tuh bener-bener di rumah, apalagi anak-anak yang udah pintar masak ya kan, mereka ke dapur terus gitu. Itu disitulah ya intinya, sebagai seorang ibu ya aku juga harus berprioritas ya semuanya ya. Di sini alhamdulillah ya, qadarullah, semuanya mudah-mudahan pada cerdas akhirat, cerdas dunia dan cerdas akhirat. Itulah ke apa, doa-doa aku ya buat anak-anak dan generasi semuanya. Aku menyayangi generasi semuanya, makanya udah heboh kalau aku datang. Tadi juga abang-abang udah ikut-ikutan juga. Aku kan beli kecimpring ya. Nah, aku itu tidak bisa puasa Senin Kamis lagi. Ngomong lagi sih mama yang datang, Mi aku juga tidak puasa Senin Kamis lagi karena lambung katanya. Ya udah, kita sama-sama nyemil. Jadi intinya apa ya, aku datang ke situ. Nah terus nggak jajan tuh karena udah makan. Akhirnya kata si abang-abang pada minta, Bu boleh nggak aku juga minta. Padahal aku udah nawarin tadi, cuma dia nggak dengar kali ya. Pas ada temen aku si mama, terus baru dia minta, Bu aku juga minta ya. Boleh bang, ayo. Akhirnya tuh bagi juga abang yang itu apa yang cincau, sahabat itu jangan lupa, jangan makan sendiri. Jadi itulah kalau ada aku rame. Kecimpring aja sampai ramein itu kecimpring. Padahal dalam pikiran aku hari ini aku pengen makan keju potato tuh. Coba lidah Sunda, aku lagi makan kecimpring hari ini sama keripik singkong. Tapi dalam pikiran aku pengen jagung keju tuh hari ini tuh, yang sari-sari keju tuh. Keju hari ini, dan kemarin aku udah dibikin kan tuh. Yang keju, jangan salah, aku juga lidah Sunda tapi seneng makanan-makanan yang enak-enak ya. Cuman jangan suruh aku pegang garpu. Bukan garpu, apa, sumpit ya. Aku kurang bisa menggunakan sumpit pemirsa, nggak tahu ya kenapa. Sebenarnya bukan gak bisa ya, kalau asal pegang bisa. Sumpit namanya sumpit. Anak-anak suka ngetawain, coba si mama suruh pegangin sumpit, 2 sumpit pasti jatuh melulu itu makanan. Jadi gitulah intinya apa ya siang ini ya. Jadi apa ya, itulah uang ya. Coba yang ditunggu kan awal bulan tanggal 1, bener gak sayangku? Jadi di sini tuh apa ya, aku tuh memotivasi semua, bukan mempengaruhi tapi memotivasi ya. Kasihan gitulah para bapak-bapaknya. Coba aku ini selalu memikirkan, bukan aku yang dipikirkan, tetapi beban yang suami kita pikul gitu ya. Pikul. Kemarin saya ngomong, kamu tuh nggak bilang sih, dan aku udah ngasih penjelasan. Coba kalau dibiarin misalkan kompor dibiasin blub bahaya bisa ya. Itu jadi aku dalam keadaan urgen, ada hal yang benar-benar urgen gitu ya. Tapi di sini tuh apa ya, ya itulah intinya, memotivasi lah ibu-ibu. Sekarang juga aku harus ke ruko tuh, harus ngecek
Sebenarnya aku udah nilik lagi ruko yang sebelah sini, tapi udah ada lagi. Berarti Allah menyuruh aku jangan capek-capek, jadi cukup satu ya, satu tempat di Ceridas gitu, jangan sewa-sewa yang lain lagi karena tenaga aku nggak kuat. Beda kayak kemarin tuh sampai dua apa tiga juga, tiga sampai supply barang ke Gramapuri, ke Grandwish. Sekarang nggak bisa di bawah santai begitu ya, tiga itu sama di rumah pemirsa begitu. Jadi aku tuh apa ya, rezeki yang santai lah ya. Boleh ada cicilan kita, tapi kan harus benar-benar konsisten. Kalau kita punya sebenarnya itu kesepakatan kerja ya. Kalau dibilang utang, nggak utang juga. Orang utang berapa sih? Misalkan 107 dari 500.000. Kalau kita cicil, aku suka punya metode cicilan 50 per hari. Misalkan ada, kalau lagi ada uang 100. Jadi tidak terasa itu ya. Jadi di sini tuh apa ya? Ya konsisten lah. Konsisten dan apa ya? Komitmen. Kita harus menjaga komitmen ya. Kadang-kadang begini, Umi kan hujan-hujanan, nggak apa-apa nanti aja katanya. Uang bannernya kan aku bawa, misalkan harga banner itu 140, aku bawa 100 dulu, kurang 40 ya, 40.000. Terus aku anterin habis maghrib. Aku nggak bisa dientar-entarin gitu, terus kasihan juga kan kalau kalian mau make uang itu. Intinya disitulah. Jadi di sini teknik strategi menurutnya akhir zaman ini tuh aku mah tetap jadi tidak mau terpengaruh suasana ya, mau gimana juga, mau ada ini itu juga tetap aja ya. Jadi itulah cerita hikmah di siang hari bersama aku ya, Elisa Cea ya, orang Sunda ya, Tasikmalaya. Karena di sini abang-abang heboh, ibu dari mana? Ya udah, aku bilang tuh suka rame lah ya, si abang, aku mah dari Tasik bang gitu ya. Tapi kalau udah ngobrol sama para pedagang jangan sampai jatuh cinta sama aku ya. Ya aku rame, apalagi orang apa ya, si abang Cilok, Bang Tepeng, ada Bang Tepeng tuh. Dari Tridas ada Bang Tepeng, jadi sering juga nih Bang Tepeng kemana ya. Kalau aku datang ke Tridas kan jajal dawet Ayu tuh, Bang Tepeng nggak ada katanya, kerja di kawasan gitu. Habis begitu ya aku apa ya namanya, iseng deh, bukan iseng maksudnya ya, aku nggak ada buat channel buat beli cendol dawet karena paling terenak tuh dia, rame tuh. Sampai aku juga kerja sama, bang pesen bang berapa, 5 buat temen-temen aku. Jadi aku motoin tuh di situ. Tidak usah itu ya, tidak usah apa ya kalau namanya gengsi. Jadi di sini memajukan cendolnya Bang Tepeng. Pernah aku memajukan cendolnya Bang Tepeng, terus ditawarin di sini. Terus kalau ada yang hajatan ntar dikasih orderan tuh. Jadi kita meraih gitu lah ya. Jadi aku tuh selalu ingin mengajak yang lain ya. Habis gitu ternyata balik lagi Bang Tepengnya. Kata aku rezekinya Bang Tepeng itu, kok malah ngomongin Bang Tepeng, ini cerita hikmah. Balik lagi jadi cendol, katanya udah, kata jadi jualan cendol maksudnya. Ya udah, terima aja, berarti jalan rezekinya memang menikmati, enjoy gitu, nggak capek gitu kalau kita ini sedih. Iya bu, katanya. Kalau abang Cilok mah, Baslok mah udah rame sama dia mah. Kalau aku dia mah suka agak ini sih, tapi aku mah kalau ada yang tipe-tipe pedagang yang kayak gimana kita candain lagi, karena gimana ya, di sini berarti mengolah suasana hati ya, apalagi kita sebagai seorang yang berstatus ya, status. Jadi apa ya itulah intinya fungsinya sana. Karena mau tidak mau kita keluar ya, akhir zaman ini kita harus berjuang. Kalau maunya aku di dalam rumah terus tidak berbuat apapun gitu, udah di dalam rumah ya, udahlah sayangku, aku di dalam rumah tidak ngapa-ngapain. Tapi aku tidak mau kalau ada utang suamiku membengkak, kasihan gitu loh. Makanya di sini aku selalu begini, kamu fokus ke biaya anak-anak, jangan mikirin kebutuhan aku. Jadi selama ini seperti itu. Karena apa, tipikal orang, aku tahu tipikal laki-laki yang seperti apa gitu, dan aku tidak mau membebankan atau terbebani begitu. Sebenarnya bukan beban ya, cuman aku memikirkan beban pikiran. Dan kadang-kadang aku suka rela berkorban ya, korban perasaan gitu ya. Jangan korbankan cinta ya, tapi korban perasaan boleh. Jadi itulah ya intinya,
Ini adalah cerita hikmah dari aku. Jadi aku tipe wanita yang apa sih yang ada dalam beban kamu gitu ya, dengan pengeluaran kasihan gitulah ya. Jadi jangan pikirkan kebutuhan aku. Insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki dari jalur-jalur yang Allah inginkan gitu ya. Jadi apa ya, alhamdulillah ya. Ini ada pesanan malah numpuk, masih enggak numpuk ya. Pesanan itu belum di ini nama aku. Pesanan peci 2 lumayan ya kan, Palestine, Soekarno, terus baju abaya, terus daster. Sekarang aku mau ngadain tas lagi gitu. Akunya lagi seneng gitu buat foto-foto banner tuh, kan lumayan kan, ongkos bannernya 70.000 no. Jadinya lagi seneng inilah menata seninya dulu, kali ruangan-ruangan ditata dulu. Kalau kemarin tuh budgetnya ya 70, kadang bikin 2 banner 140 cuy. Lagi jadi kesitulah lagi itu dulu program aku. Sudah ya, itulah cerita hikmah. Kenapa ya gaji aku tuh selalu plus gitu kan. Ya, itu yang dirasa berarti aku harus mencari kerjaan yang bukan mencari kerja ya, dengan sini dituntun oh kamu jadi ibu rumah tangga gitu, tapi ada kegiatan gitu, dan kegiatannya bisa apa aja, bisa ke unsur tanah, bisa ke unsur air. Akhirnya kemarin sempet jualan ngadain air juga, beli 2 gratis 1 gitu. Terus makanan ciki, dan semuanya lah, selain baju ya, kalau baju mah itu prioritas utama gitu. Terus karena Allah menuntun ke situ mulu, seperti peci-peci Palestina tuh. Aku mau belanja ke Lazada juga, tapi belum ya, nanti ya. Karena topi-topi sport, terus peci-peci Palestina itu selalu ada pesen tuh Lazada. Cuman aku lagi jajan itu benar ya. Itu ya. Jadi ini memotivasi semua momi, kasihan si ayahnya. Coba kalau kita tapi itu mah berbalik lagi ya, itu mah saran suggest aku. Jadi dalam kehidupan ini gaya hidup yang bikin beban suami itu gaya hidup ya. Jadinya beban beban asmara apa beban cinta. Jadi itulah ya yang ingin kuceritakan siang ini, cerita hikmah apa yang kamu dapatkan, ketenangan batin ya. Punya uang sedikit juga dinikmati, 3.000 tapi kitanya rame heboh, udah Bu nggak apa-apa, silakan beli 3.000 boleh gitu, ada Bang, ya udah tuh. Jadi gini tuh, kita itu kalau kita tipe ceria maka akan suasana juga ceria. Tapi sebenarnya aku tuh lagi loyo ya, cuman aku harus menerapi diriku sendiri ya. Siapa lagi yang menerapi kalau bukan diri kita sendiri, bener gak? Sudah gitu ya, di sini senang, di sana senang, bersama hatimu senang, gitu nyanyiannya. Bu Suster akhir zaman, bukan suster lagi aku mah. Di sini tuh si Uminya udah nyanyi dangdut, selawatan, udah muter-muterin baju, dah apa baik ya westo, syukuri dan nikmati, katanya westo. Ya bagian deh, itu kata bahasa orang Bekasi, bagian deh gitu ya. Jadi aku selalu kadang belajar candaan kayak gini. Ada ketemu tetangga yang Jawa misalkan, nah, terus aku belajar Jawa. Di situ tuh matur nuwun, biasanya begitu, matur nuwun ya gitu ya. Terus jadi aku tuh senang, tapi buat ngejawab kadang ngerti, tapi buat nembal lagi jawab tuh sulit gitu, rasanya sulit. Jadi pokoknya bahasa-bahasa Jawa itu yang familiar yang sering kuucapkan sama mereka ya. Apalagi ya kalau nanyain harga itu berapa ini, piro ya, apa sih ya kalau bahasa Jawa tuh berapa ya harga ini misalkan, udah dah jangan ngomongin itu, aku kurang begitu, ntar salah lagi, salah arti dan salah pelafalan. Memang
bahasa Inggris ya. Jadi oke lah kalau dalam berucap kita tidak bisa bahasa, bahkan salah-salah, tetapi yang benar itu kita jangan salah untuk menafsirkan hidup ini ya. Di sini ada yang tersurat dan ada yang tidak tersirat ya. Banyak yang tidak tersirat. Yang ku alami itu yang tidak tersirat apa sih? Yang kamu selalu kurang aja ya. Padahal uang udah cukup nih, gaji per bulan keluar terus gaji. Keluar terus. Tetapi apa ya, ketenangan kali, terus rasa santai, waktu luang tidak didapatkan maksudnya gitu. Jadi inilah yang ingin ku sampaikan ya dari di akhir cerita hidup aku ya. Jadi inilah jalan hidup aku tuh. Jadi di sini tuh aku pingin sukses, generasi muda sukses, aku pun sukses. Jangan hanya aku doang gitu ya. Aku bisa sukses tapi anak-anak generasi muda terbengkalai, gitulah intinya di situ. Jadi semuanya tertata seimbang lah ya, itu, dan harmonis pastinya. Itulah ya. Ya sudah, gitu aja cerita hikmah siang ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu berikan petunjuk, dan selalu menikmati hidup ya, apapun itu ya. Ya, Pak dokter ya, dokter, aku makan suster. Jangan bilang ada farmasi juga yang naksir ya, gitu. Ada gitu, tapi aku masih suka pura-pura gitu. Pura-pura tuh apa? Karena aku tipe orang yang fokus dan tidak mau gambling ya. Apalagi ada teman-teman yang cinta suka, dulu pernah ya ada farmasi gitu ya, farmasi yang benar-benar luar biasa. Beliau itu saudaranya benar-benar ku hormati, ku kagumi ya, ku hormati ya. Jadi aku harus selalu menjaga privasi, menjaga marwah, martabat ya. Jadi aku selalu fokus waktu kerja di sana tuh ya, di Pertamina. Terima kasih banyak ya. Semoga kita selalu dituntun ke jalan hidup yang sebenar-benarnya, jalan hidup yang Allah ridhoi ya. Assalamualaikum semuanya tuh.